وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Mental Juara yang semoga bermanfaat insyaallah. Masalah yang kita bahas sekarang diantaranya bersikap pelit terhadap kebaikan. Anda kira ini mungkin sudah pernah dibahas, tapi kita ulang. Bersikap pelit terhadap kebaikan. Sifat kikir sebenarnya didasari oleh perasaan takut miskin. Akibat sifat inilah muncul sifat tamak dalam mengumpulkan harta, dengan berupaya meraihnya sebanyak mungkin. Ini bahaya nih kalau kita udah mulai tamak, ngumpulin harta sebanyak mungkin. Terkadang perasaan takut miskin itu sangat dominan, sampai-sampai membuat seseorang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Ironisnya, keengganan menginfakkan harta di jalan kebaikan tersebut bertolak belakang dengan sikap sudi menghabiskannya demi memperturutkan hawa nafsu. Ke diskotik mau dia, tapi sedekah zakat nggak pernah mau, dan dia tamak akan dunia. Ini orang-orang seperti banyak ini, banyak. Apalagi zaman sekarang itu banyak yang menarik diantara investasi-investasi, menggiurkan gitu. Investasi dijamin untung, gak ngerti bahwasanya mengatakan bahwa saya dijamin untung itu sudah jalan menuju riba, itu udah kelas. Betul nggak? Iya. Segala investasi kalau antum dapatkan dijamin untung tiap bulan, riba dia. Karena pasti di situ ada laba flat yang akan tersetorkan ke antum atau dipatenkan buat antum. Cukuplah itu sebagai riba, sebagai riba. Orang-orang nggak peduli, yang penting untung. Tamak ini. Maka mencari nafkah tanpa ilmu muamalah akan berpotensi terkena riba atau ketamakan. Jika demikian, berarti dia telah menyatukan dua sifat buruk sekaligus, yaitu kikir tapi israf, mubadzir, menghambur-hamburkan harta. Kikir merupakan bukti lemahnya mentalitas seseorang. Di samping sifat ini dapat mencederai keberagaman dan kehormatan manusia. Bahkan ia termasuk sesuatu yang dapat mendatangkan kesengsaraan diri bagi diri sendiri, baik dunia maupun akhirat. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari makhluk Allah, jauh dari surga. Sebaliknya dia dekat dengan neraka. Orang yang bersifat bakhil, dadanya sempit, enggak akan memperoleh kelapangan hati, pikirannya dangkal, jiwanya lemah, gembira sedikit, sering gundah dan gugup. Mentalnya itu mental bakhil. Kebutuhannya pun hampir tidak pernah terpenuhi, dan dia hampir tidak pernah dibantu orang lain dalam memperoleh apa yang dia inginkan. Anda mungkin pernah menjumpai orang yang sangat bakhil, kikir, dengan kelebihan hartanya, padahal dia seorang yang kaya raya, cukup untuk menghidupi diri dan keturunannya, walaupun ribuan tahun lamanya misalnya. Ada yang mereka misal dapat hidup 1000 tahun. Tapi juga sebaliknya, kita bisa menemukan orang di bawah standar, miskin, tapi dia selalu pengen membantu orang. Nah, ini baru orang yang kaya hati gitu kan. Maka termasuk potret kekikiran adalah
kikir terhadap jabatan, kikir terhadap ilmu, dan kikir terhadap nasihat. Ada orang pelit menasihati. Ada orang pelit ilmu. Guru dia, alim, berilmu, tapi nggak mau punya murid yang sealim dia atau lebih berilmu daripada dia, nggak mau. Makin pelit dan khawatirnya juga tidak ikhlas. Ketika melihat muridnya itu mulai berkembang, dia hasad pada muridnya dan benci sama muridnya. Maka berarti ada sesuatu di kalbunya. Ya. Termasuk pelit akan ilmu adalah tidak mau amar ma'ruf nahi munkar kecuali ada benefit dunia atau diundang atau dilihat baru nahi munkar. Orang pelit dalam masalah agama. Atau tidak mau ngajar siapapun kecuali undangan. Jadi ada juga seperti ini. Insya Allah bukan dai sunnah mudah-mudahan. Walaupun mungkin saja nggak menutup kemungkinan, tapi ini bisa terjadi. Diundang barulah dia ngajar. Nggak ada undangan nggak bakal ngajar siapapun. Siapapun, apapun nggak bakal. Nggak mau. Ya. Tapi kalau diundang cepat dia. Oke, seperti ini kikir sebenarnya. Ilmu itu baru terbagi oleh lisannya ketika ada undangan. Ya. Begitu. 5. Menyebut-nyebut kebaikan dan mengungkit pemberian. Di antara manusia, Dek, jangan makan di situ deh. Orang pada puasa semua. Jangan mamam di situ. Mamam di sana ya. Ya. Geser. Iya. Jangan kikir tapi bagi-bagi itu. Om di depannya mungkin mau itu. Mau. Menyebut-nyebut kebaikan dan mengungkit pemberian. Di antara manusia, ada orang yang apabila memberikan sesuatu, menyampaikan nasihat, atau menyumbangkan kebaikan, maka dia mengiringi semua amal soleh itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati penerimanya, berbuat lancang kepada penerima kebaikannya, dan menghitung-hitung bantuan yang telah diberikannya. Antum kalau bantu orang, ya udah bantu aja. Gak usah nanti lain waktu antum sebut, apalagi nyebutnya di depan orang lain. Itu bikin malu dia gitu. Ya. Jadi jangan menyebut kebaikan. Menyebut kebaikan merupakan bukti, menyebut-nyebut kebaikan merupakan bukti pekerti yang tercela dalam perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat demikian melalui firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang beriman, jangan kalian gugurkan sedekahmu dengan al-man, menyebut-nyebut, wal adha, dan menyakiti perasaan penerima. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan manusia yang tidak Allah Ta'ala ajak bicara pada hari kiamat. Tidak Allah lihat, tidak disucikan, dan akan memperoleh azab pedih. Maka Abu Dzar bertanya. Abu Dzar berkata, beliau mengucapkan pernyataan itu 3 kali, sampai 3 kali beliau. Maka Abu Dzar berkata lagi, mereka ini enggak dapat kebaikan ya Rasulullah. Siapa mereka ini? Maka beliau menjawab, al-musbilu izarahu, orang yang menjulurkan izarnya, kainnya ke bawah mata kaki. Ini kan hadisnya jelas banget ya. Tapi orang banyak yang Ustaz kan khilafiyah. Ya Allah, repot banget. Udah jelas nih hadis ini. Maksudnya al-musbilu izarahu. Oke, memang ada hadis lain yang mungkin mengindikasikan selama tidak sombong. Tetapi kenapa hadis ini dimutlakkan tanpa adanya kaitan dengan kesombongan atau tidak? Melainkan langsung diceploskan oleh Nabi SAW
mendapatkan azab. Dan ini berarti termasuk dosa besar. Dan disandingkan dengan karakter lainnya yang sifatnya juga mutlak. Taib al-musbilu izarahu, memang khilafiyah, kita akui. Tapi tidakkah antum takut pada Allah? Ya. Apakah misal kalau di akhirat nanti ditanya, kenapa kamu misbal? Ya Allah, ini masalah khilafiyah. Saya pegang pendapat yang mengatakan haram kalau sombong, ya Allah. Saya enggak sombong. Apa sempat dia ngomong gitu? Ya. Wal mannan, dan orang-orang yang mengungkit pemberiannya. Dan yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Barang dilarisin, dinaikin harganya atau dilariskan karena kebohongan. Sumpah palsu, sumpahnya bohong. Pakai nama Allah dia. Taib. Pada suatu hari, seorang ayah menasihati anaknya, jika kamu pernah memberikan bantuan kepada seseorang, maka lupakanlah pemberianmu itu. Bisa nggak Pak Deden? Insya Allah bisa ya. Kadang tergantung kepentingan. Kadang kalau kita punya kepentingan, susah ngelupain. Kita ngasih, tapi sebenarnya kita ada kepentingan. Itu ngelupain susah, bahkan hati ini menagih-nagih. Itu loh. Saya kan udah gini, saya kan udah gini. Ya. Contoh misal, antum mau jadi imam di suatu masjid, maka ada kepentingan itu. Antum mau sedekah ke masjid itu, sedekah seambiar-ambiarnya, tapi tetap antum tidak jadi imam. Orang-orang menafsirkannya antum nggak mau jadi imam, antum hanya jadi muhsinin. Ya jelasin dong. Tapi antum nggak mau jelasin, akhirnya terlupakan nggak? Nggak bakal lupa. Karena apa? Karena seperti ada hutang yang belum terbaikan terhadap antum. Itulah ketika kita sedekah karena ada kepentingan, susah ngelupainnya. Tapi kalau sedekah kepentingannya hanya keselamatan akhirat, udah itu aja, maka insya Allah Allah mudahkan untuk ikhlas. Walaupun tidak lupa, tetapi tidak akan gugur pahalanya dengan mengungkit-ungkit insya Allah. Ya. Dan kadang-kadang itu memang berat, ikhwan, berat. Apalagi kalau berkaitan dengan sesuatu yang ada sifat tabi'i. Seperti antum mencintai perempuan. Betul tidak? Kalau ana sih iya, ana enggak tahu antum. Ada hadis yang mungkin pernah ana sebutkan kepada antum, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kas-sha'im alladzi la yuftir wal musalli alladzi la yaftur. Orang yang menolong janda miskin, menolong di sini menafkahi janda miskin dan orang miskin, itu seperti mujahid fi sabilillah, seperti orang yang puasa tanpa iftar, seperti orang yang sholat tanpa futur, tanpa selesai sholatnya. Artinya pahalanya itu terus berkesinambungan. Awalnya itu memang nafkahi janda ini, namun lama-lama ada pikiran kan, Mayan masih muda nih, masya Allah, ya, muda miskin, ya, butuh bantuan, kenapa enggak dijamak sekalian gitu loh, kebaikan. Mulai kan, mau ngelupain pemberian? Enggak. Seperti sesuatu yang tertagih gitu. Ya, maka kalau bisa kita lupain pemberian. Kalau memang bisa pakai perantara, kalau memang takut terfitnah pakai perantara. Ya. Seorang bijak mengemukakan mengungkit pemberian bisa merusak amal sendiri. Ya, betul. Bisa rusak amalan sendiri gara-gara mengungkit. Abdullah bin Abbas menuturkan, tidaklah sempurna kebaikan tanpa 3 hal. Kebaikan bisa menjadi sempurna dengan 3 ini. 1, musara'ah, menyegerakan kebaikan, cepat-cepat. Kebaikan antum bisa sempurna karena ini. 1,
segerakan. 2, anggap itu kecil. Anggap kebaikan antum itu kecil. Itu mempermudah antum untuk melupakannya dan menyempurnakannya. Ya, amal itu sempurna dan lupa. Kecil. Walaupun bagi orang tersebut besar. Dan mungkin sebenarnya aslinya besar memang. Antum sumbang 2 juta. Tapi kecil. Kecil. Karena gantinya dari Allah jauh lebih besar. Maka mudah melupakannya. Dan yang ketiga, tutupi amalan tersebut. Jangan banyak cerita. Tutupi. Ada beberapa amalan yang memang layak untuk diceritakan supaya menginspirasi orang, ada. Tapi jangan semuanya. Ya, harus ada amalan-amalan yang hanya Allah yang tahu. Jadi yang pertama apa? Kesempurnaan kebaikan itu bisa supaya kita cepat mudah lupakannya, atau makin sempurna ya, yaitu kalau memang terbersit pengen ngasih atau pengen berbaik, cepetan. Jangan dipelihara lama. Nunda-nunda. Nggak jadi. Nggak jadi tapi ngungkit. Lah gimana? Jangan kelamaan. Kadang beruntung orang yang sedekah nggak mikir-mikir. Asal jangan boros ya. Kadang beruntung. Nih, buat antum. Dah pergi. Ya, ngelihat orang gembel, bukan gembel, siapa namanya, orang fakir lah gitu. Ibu dari mana? Saya dari Fulan, dari ini, dari kota Fulan. Bu, ini ada buat ibu. Makasih ya, doa berentet. Langsung pergi antum. Dia biarin dia doa terus dah. Antum yang pergi. Antum aminin dari jauh. Dia biar doa terus, buka majelis taklim mungkin doa bareng-bareng. Ya antum pergi. Nggak usah berlama-lama. Ya, karena kadang dengan berlama-lama itu mulai tumbuh di benak antum, di pikiran antum, wah saya berjasa buat dia. Anggap itu kecil dan tutupi. Habis itu jangan langsung cerita sama orang. Pas sampai kantor, nah apa lu senyum-senyum? Enggak, tadi ada orang. Nah apa ada orang? Itulah, adalah biasalah sedekah. Saya kasih duit ke orang. Langsung cerita. Iya. Besoknya gitu lagi ngasih. Seneng sumringah. Datang ke kantor senyum-senyum, nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Gila nggak ada yang nanya, dia ngabarin. Tahu nggak? Tadi di jalan ada orang loh. Ada sedekah. Ketahuilah bahwasanya sering ngebocorin amalan soleh kita itu penyakit ya. Ya, jadi sebaiknya punya ilah amalan khusus yang hanya Allah yang mengetahuinya. Tergantung Pak. Kalau maksudnya mengambil ibrah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa insya Allah. Tapi diniatkan mengambil ibrah. Adapun kalau membiasakan cerita begitu saja sebaiknya jangan. Walaupun anak istri. Harus punya kita sebagai laki-laki amalan yang hanya Allah yang tahu. Istri nggak tahu. Ya. Jangan bilang poligami biar istri nggak tahu. Nah, itu amalan lain. Sebaiknya tahu. Amalan kayak sedekah. Bukan karena istri, kalau istri tahu kemudian marah-marah, nanti kok uang belanjaan harusnya dikasih ke orang. Enggak, bukan itu alasannya. Tapi menjaga keikhlasan kita. Karena barangkali, karena ketika kita tidak pernah cerita ke orang, itu lebih potensi untuk kita lupakan. Kemudian, kalau banyak amalan yang kita lupakan, di akhirat tinggal melihat catatan, ternyata Masya Allah. Kan gitu. Kalau misalnya kita nih punya ngutangin orang banyak, nggak pernah kita catat, nggak pernah kita tagih. Pada musimnya orang-orang itu bayar, Masya Allah, senang kita. Tapi jarang orang kayak itu, jarang, hampir nggak ada. Ya. Jika seseorang menyegerakan amalan soleh, niscaya Allah memberikan manfaat kepadanya. Jika dia menganggapnya kecil, Allah akan memuliakannya. Jangan menganggap amalan soleh kita besar. Anggap itu kecil, maka Allah akan angkat derajat kita. Kalau kita menganggap itu besar, nanti ujub kita. Dan jika dia menutupinya, Allah pasti akan menyempurnakannya. Maka di antara kesempurnaan amal soleh, full sempurna tanpa ada cacat adalah enggak banyak menceritakan. Kalaupun licin deh. Kenapa tawaf kayak gitu? Baru 1 syaut sampai 7 dong.
Ya. Seorang penyair pernah mengungkapkan, kebaikan yang telah Anda berikan akan rusak karena mengungkit-ungkit. Seorang dermawan bukanlah orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah itu. Kalau memang dermawan, maka dia tidak akan nyebut-nyebut. Tapi ingat jemaah, dan ingat ikhwan, ini mustafna, dikecualikan. Kalau ternyata orang yang berbuat baik ini, dia mengungkit karena ingin haknya itu tercapai, terwujud, dia punya hak. Karena kalau nggak diungkit, maka haknya itu tidak dipenuhi, maka boleh. Kayaknya di kajian Cik Jati Bening anak pernah nyebut faedah ini kalau nggak salah. Kita boleh mengungkit pemberian dengan maksud agar hak kita itu dipenuhi. Dan tercontoh gini, Ana traktir antum nasi goreng. Habis antum kenyang sampai gitu sampai Bahkan di antara antum ada yang sat bungkusin dong sat buat Ana. Dikasih 1 porsi gitu. Ya. Nah, selesai dah. Selesai mau bubar. Enggak ada di antara antum yang jazakumullah khairan, enggak ada. Boleh bagi karena Anda punya hak untuk diberikan mukafaah minimal jazakallahu khairan. Punya hak. Memang Anda tidak, kata Allah Ta'ala, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa wala syukura. Memang kita memang jangan mengharap balasan. Tapi kita punya hak dibalas. Maka supaya orang-orang ini tidak melanggar sunnah Nabi dan haknya terpenuhi, bilang, atau mudah Anda berikan kebaikan, ada kayak gitu, terima kasih atau jazakallahu khairan gitu. Maka orang-orang itu ya mereka harusnya apa? Jazakallahu khairan. Jangan kemudian, wah antum nih ngasih kita nggak ikhlas ya. Ingat di surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la. Wah ini kalau kayak gitu, kalau antum kayak gitu tingkahnya, antum nggak bakal naktir antum lagi, nggak bakal naktir antum lagi. Kita udah lo gua kelas. Selesai 3 Ramadan kelas. Karena Anda punya hak untuk tidak dikecewakan dengan sikap antum setelah diberi. Ya. Maka boleh misalnya kita ngasih ke orang gembel misalnya. Pak, nih Pak, uang 50.000. Diambil sama dia, wajahnya juga suram. Antum mungkin bilang, udah dikasih wajahnya kayak gitu ya. Apakah ini manan? Bukan. Karena apa? Karena antum ada hak untuk diberikan ihsan oleh dia. Iya, tapi ya sebaiknya jangan. Nah, juga ada yang lain seperti seorang bapak. Seorang bapak, ya. Dia nafkahin anak, dari kecil dinafkahin tuh anak. Gedenya begajulan. Gedenya dari ifrit tuh anak. Dari preman. Dia kata bapaknya, "Pak, nak, bapak itu sudah nafkahin kamu sejak masih rahim sampai sekarang. Kenapa nak kamu kok jadi gini? Sama bapak kok kamu durhaka?" Anaknya apakah berani bilang, "Pak, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Enggak bakal. Maka ini bentuk manan yang diperbolehkan. Ketika memang ada hak yang terampas dan dia pengen tertunaikan hak tersebut, maka boleh dia mengungkit pemberian. Boleh. Contoh lain misalnya. Kita nih misal, ana udah bilang ke jemaah, ke antum, ini buku gratis. Tapi dengan syarat antum hadir di kajian ini. Tapi bisa Ustaz, ini kan udah agreement. Maka haknya adalah antum hadir di kajian kitab itu yang Anda berikan kitabnya. Maka ketika antum nggak hadir, Anda WhatsApp, "Akhi antum kenapa nggak hadir? Kan udah Anda kasih bukunya." Apakah ini manan yang dilarang? Enggak. Ini boleh karena hak guru di sini, boleh. Ya. Murid juga nggak boleh gitu. Loh, Ustadz kirain ngasih saya ikhlas, Ustadz. Ngasih saya tanpa pamrih. Ternyata Ustadz ngasih saya ada keinginannya supaya saya hadir di kajian. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Karena haknya guru itu dan juga ada kesepakatan sebelumnya. Imam Syafi'i menyebutkan mengungkit-ungkit pemberian yang dilakukan mereka lebih menyakiti hati daripada tanggalnya semua gigi. Masya Allah. Jadi ompong total, ternyata diungkit pemberian itu lebih sakit hati. Lebih sakit, lebih menyakitkan. Al-Barrudi bertutur, aku menanggung tiap derita karena khawatir mengungkit pemberian.
sebab menanggungnya seumur hidup lebih manis daripada sekali mengungkitnya. Jadi biarin saya derita dengan tidak mengungkit pemberian. Ya. Karena saya menahan derita ini itu lebih manis, lebih mending daripada saya mengungkit, karena mungkin itu malah menyakitkan diri saya dan orang lain. Meskipun mengungkit pemberian bukan termasuk sifat orang mulia, hanya saja ia baik dan boleh dilakukan dalam rangka menegur atau mengumpulkan alasan. Ya. Menegur orang atau misalnya antum wakaf masjid ini misalnya. Ini masjid, antum wakaf. Ya, kemudian ada orang yang macam-macam di masjid itu. Membikin tahlilan lah pada itu Masjid Al-Barakah misalnya. Terus ditanya sama orang ini, emang bapak siapa? Saya pewakaf masjid ini. Apakah ini dilarang? Enggak. Karena dia pengen memberitakan posisi dirinya di masjid itu dan menegur orang-orang supaya jangan berbuat macam-macam di masjid ini. Ini boleh, enggak masalah. Iya. Ya. Atau mengumpulkan alasan seperti tadi. Saya berani menegur ini karena saya adalah pewakaf tanah di masjid ini, makanya saya berani menegur. Nah, ini alasan kenapa dia berani menegur. Ini boleh, ya. Adapun kalau misalnya dia kemudian melihat orang, ya, kalian ini para jemaah dilihat, ya, tahu nggak? Saya ini yang mewakafkan tanah masjid ini tanpa ada yang aling-aling. Dia ngomong kayak gitu. Karena apa? Ujub. Maka ini batal amalannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ibnu Hazm menjelaskan ada dua kondisi yang di dalamnya sesuatu yang dipandang buruk bisa dipandang baik, yaitu menegur dan mengemukakan alasan. Pada kedua kondisi ini diperbolehkan mengungkit-ungkit pemberian dan menyebut-nyebut kebaikan. Kayak tadi alasan. Ya tadi bapak kan sudah nafkahin kamu, kenapa kok kamu kayak gini? Bapak kan tadi udah ngasih duit buat kamu, kenapa kok kamu disuruh bapak kok nggak mau? Nah ini boleh. Padahal kedua perbuatan itu dianggap sangat buruk jika dilakukan pada selain dua kondisi tersebut. Ya, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.